Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story, channel yang membahas sejarah dan kisah Servant yang ada dalam Fate series. Oke, dan untuk kali ini Servant Story akan membahas Leonidas, Raja Sparta ke-17 dari dinasti Agiat yang dipercayai sebagai keturunan dari Herakles karena kekuatan dan keberaniannya. Dia seorang yang memiliki karakter begitu kuat, berharisma, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya channel ini tetap berkembang. Leonidas adalah Raja Sparta ke-17 dari dinasti Agiat, salah seorang anak dari Raja Anaxandridas kedua dari Sparta, yang dipercayai sebagai keturunan dari Herakles karena kekuatan dan keberaniannya. Dia seorang yang memiliki karakter begitu kuat, berharisma, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 540-an sebelum Masehi, diperkirakan meninggal di pertempuran Thermopylae pada bulan Agustus, 480 sebelum Masehi. Leonidas merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Dorius dan adiknya bernama Cleombrotus, yang sempat memimpin kekuasaan selama beberapa saat setelah kematian Leonidas, sebelum akhirnya digantikan oleh Pausanias, anak Cleombrotus. Menurut Herodotus, ibu Leonidas bukan hanya istri ayahnya tapi juga keponakannya dan sudah mandul begitu lama sehingga para epor, 5 hakim pemerintahan konstitusi Spartan yang terpilih setiap 5 tahun, mencoba menang atas Raja Anaxandridas kedua untuk menyingkirkannya dan ambil istri yang lain. Anaxandridas menolak, dengan mengklaim bahwa istrinya tidak bersalah. Kemudian para eponim setuju untuk mengizinkannya mengambil istri kedua tanpa menyisihkan yang pertama. Istri kedua ini, keturunan Chilon dari Sparta, salah satu dari 7 orang bijak Yunani, segera melahirkan seorang anak laki-laki, Cleomenes. Namun, 1 tahun setelah kelahiran Cleomenes, istri pertama Anaxandridas juga melahirkan seorang anak laki-laki, Dorius. Leonidas adalah putra kedua istri pertama Anaxandridas, dan kakak laki-laki atau kembar Cleombrotus. Karena Leonidas bukan pewaris tahta, dia tidak bebas menghadiri agoge, pendidikan sekolah umum yang harus diselesaikan semua putra Spartan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Leonidas dengan demikian merupakan salah satu dari sedikit raja Spartan yang pernah menjalani pelatihan pemuda Spartan yang sangat kasar. Raja Anaxandridas kedua meninggal pada tahun 520 sebelum Masehi, dan Cleomenes berhasil naik tahta sekitar tahun 516 sebelum Masehi. Dorius sangat marah sehingga orang-orang Spartan lebih menyukai saudara tirinya atas dirinya sendiri sehingga dia merasa tidak mungkin tinggal di Sparta. Dia membuat satu usaha yang gagal untuk mendirikan sebuah koloni di Afrika dan, ketika ini gagal, mencari kekayaannya di Sisilia, di mana setelah kesuksesan awal dia terbunuh. Hubungan Leonidas dengan saudara laki-laki tertua yang tidak bereputasi sengit tidak diketahui, tetapi dia menikahi anak perempuan Cleomenes, Gorgo, suatu saat sebelum sampai di tahta pada 490 sebelum Masehi. Pada bulan Agustus tahun 480 sebelum Masehi, Leonidas keluar dari Sparta untuk bertemu tentara Xerxes di Thermopylae dengan kekuatan kecil 1.200 orang, 900 Helots dan 300 Spartan Hoplites, di mana dia bergabung dengan pasukan dari negara-negara kota Yunani lainnya, yang menempatkan diri mereka di bawah perintahnya untuk membentuk pasukan berkekuatan 7.000 orang. Ada berbagai teori mengapa Leonidas didampingi oleh kekuatan kecil Hoplites. Menurut Herodotus, orang-orang Sparta mengirim orang-orang itu ke Leonidas di depan sehingga sekutu lainnya akan melihat mereka dan berbaris tanpa rasa takut akan kekalahan.
Alih-alih memuji seperti yang lain jika mereka mengetahui bahwa orang-orang Spartan telah menunda festival Carneia, mereka meninggalkan garnisun mereka di Sparta dan bergerak dengan kekuatan penuh menuju Thermopylae. Sisa dari sekutu-sekutunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Apapun alasan kontribusi Sparta sendiri hanya 300 Spartiates, didampingi oleh petugas mereka dan mungkin perioikoi. Total kekuatan yang dikumpulkan untuk pertahanan Thermopylae menghasilkan sesuatu antara 4 dan 7.000 orang Yunani. Mereka menghadapi tentara Persia yang telah menyerang dari utara Yunani di bawah Xerxes I. Herodotus menyatakan bahwa tentara ini terdiri dari lebih dari 2 juta orang. Ilmuwan modern menganggap ini sebagai pembesar-pembesar dan memberikan perkiraan mulai dari 70.000 sampai 300.000. Xerxes menunggu 4 hari untuk menyerang, berharap orang-orang Yunani akan bubar. Akhirnya pada hari kelima orang Persia menyerang. Leonidas dan orang-orang Yunani memusnahkan serangan frontal Persia untuk hari kelima dan 6, membunuh sekitar 10.000 tentara musuh. Unit elit Persia yang dikenal orang-orang Yunani sebagai The Immortals, ditahan kembali, dan 2 saudara laki-laki Xerxes, Abrokomes dan Hyperantes, meninggal dalam pertempuran. Pada hari ke-7, tanggal 11 Agustus, seorang pengkhianat Yunani Malia bernama Ephialtes memimpin Jenderal Persia, Hydarnes melalui jalur gunung ke belakang orang-orang Yunani. Pada saat itu Leonidas mengirim semua pasukan Yunani dan tetap berada di celah dengan 300 Spartan, 900 Helots, dan 700 orang Thespians yang menolak untuk pergi. Orang-orang Thespia tinggal sepenuhnya dari kehendak mereka sendiri, menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Leonidas dan para pengikutnya. Pemimpin mereka adalah Demopilus, putra Diadromes, dan seperti Herodotus menulis, oleh karena itu mereka tinggal bersama orang-orang Spartan dan meninggal bersama mereka. Satu teori yang diberikan oleh Herodotus adalah bahwa Leonidas mengusir sisa anak buahnya karena dia peduli dengan keselamatan mereka. Raja akan berpikir bijaksana untuk melestarikan tentara Yunani tersebut untuk pertempuran masa depan melawan orang Persia, tapi dia tahu bahwa orang-orang Spartan tidak akan pernah meninggalkan jabatan mereka di medan perang. Para tentara yang tinggal di belakang adalah untuk melindungi pelarian mereka melawan kavaleri Persia. Herodotus sendiri percaya bahwa Leonidas memberi perintah karena dia menganggap sekutu-sekutunya berada di luar hati dan tidak mau menghadapi bahaya yang membentuk pikirannya sendiri. Oleh karena itu dia memilih untuk memberhentikan semua pasukan kecuali orang-orang Thespian dan Helots dan menyelamatkan kemuliaan bagi orang-orang Spartan. Dari pasukan Yunani kecil, menyerang dari kedua belah pihak, semuanya terbunuh kecuali 400 orang Tebes, yang menyerah kepada Raja Xerxes tanpa perlawanan. Leonidas terbunuh, tetapi orang-orang Spartan mengambil kembali tubuhnya. Herodotus mengatakan bahwa perintah Xerxes adalah agar kepala Leonidas terpotong dan tubuhnya disalibkan. Ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Mungkin seperti itulah kisah dari sang Raja Spartan yang berkorban demi rakyatnya. Bukan seperti negara kita yang dimana para pemimpin negeri ini lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan rakyatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya channel ini tetap berkembang.